Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 12. Ketemu lagi dengan saya Pak Bro dengan materi kita sejarah Indonesia. Oke, langsung saja untuk materi kita hari ini adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran kita ya, merumuskan nilai-nilai perjuangan yang terkandung peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, pasti. Next, masuk ke materi. Peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembentukan pemerintahan Indonesia untuk bab selanjutnya ya. Kronologis peristiwa. Tanggal 9 Agustus 1945, pelantikan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, secara simbolis oleh Jenderal Terauchi. Sebelum peristiwa pelantikan ini ada peristiwa luar biasa ya, tanggal 6 dan 9 Agustus. Tanggal 6 Agustus di negeri Jepang sana dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Kemudian tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Luar biasa yang terjadi di sana ya. Ini beberapa ilustrasi ya. Oke. Kemudian tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengumumkan kembali bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian tanggal 14 Agustus 1945, hari yang bersejarah nih bagi negeri Jepang. Karena Jepang ternyata menyerah tanpa syarat kepada sekutu, kalah dalam peperangan di Asia Timur Raya. Kemudian tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda Indonesia mendengar berita kekalahan Jepang ini dari berita radio BBC London yang cabang di Australia. Tanggal 15 Agustus 1945, setelah mendengar berita ini, para pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Ya. Ini pukul 8 pagi. Yang dipimpin oleh Khairul Saleh saat itu. Anggotanya ada beberapa di sini: Johan Nur, Kusnandar, Subianto, Subandrio, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Apa keputusannya? Nah, di sini. Hasil keputusan di sini antara lain kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia yang tidak tergantung pada bangsa lain. Ya. Kemudian segala ikatan dengan janji Jepang ya harus dibatalkan karena Jepang sendiri kalah kepada sekutu. Kemudian diadakan pertemuan dengan Soekarno-Hatta tentang pelaksanaan proklamasi yang akan dilaksanakan ini. Untuk melaksanakan proklamasi ini ada beberapa peristiwa yang berkelanjutan. Di mana peristiwa Rengas Dengklok. Di mana letak Rengas Dengklok? Cari ya. Kalau nggak salah sekitar Karawang ya. Oke, lanjut. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena perbedaan pendapat dari golongan tua dan golongan muda. Pendapat golongan tua sendiri ya, diwakili oleh Pak Soekarno, Pak Hatta ini. Pelaksanaan proklamasi ya bekerja sama dengan pemerintahan Jepang dong ya, untuk menghindari pertumpahan darah karena memang situasi yang sangat gawat saat itu. Tapi berbeda dengan golongan tua. Pendapat golongan muda yang diwakili oleh Khairul Saleh, pelaksanaan proklamasi ya harus dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan bangsa asing atau dari Jepang. Oke, lanjut. Kemudian para pemuda punya rencana untuk membawa Pak Soekarno, Pak Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya dibawa ke Rengas Dengklok adalah ya untuk menjauhkan mereka, Pak Soekarno, Pak Hatta ini dari pengaruh Jepang. Ya. Ini ada beberapa foto tempat rumah kediaman ya, petani Cina di Rengas Dengklok ya. Dan ada museum juga untuk mengingatkan tentang peristiwa ini. Next. Kemudian dilaksanakan peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 pagi ya. Terjadi penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh para pemuda yang dipimpin oleh Judanso Subeno. Judanso itu mungkin levelnya udah kapten ya. Subeno sendiri mungkin membawai di wilayah Purwakarta kalau nggak salah. Sore hari, para pemuda membebaskan Soekarno-Hatta dengan alasan setelah penculikan dibawa ke Rengas Dengklok, sorenya dibebaskan lagi karena ternyata Mr. Ahmad Subarjo datang ke tempat Rengas Dengklok memberikan jaminan dengan taruhan nyawa
kepada Sudarso Subeno ini supaya Pak Soekarno Pak Hatta dikembalikan ke Jakarta. Jaminannya ya Pak Ahmad Subarjo. Kalau nanti Pak Soekarno Hatta bebas, maka bolehlah Ahmad Subarjo mengorbankan nyawanya. Kemudian alasan lagi karena Pak Hatta ini dibebaskan bahwa proklamasi dijanjikan ya proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 12 siang. Tepat hari itu hari Jumat kalau tidak salah. Perumusan teks proklamasi diadakan di rumah Laksamana Muda Maeda. Ini seorang Jepang yang memang simpatis kepada perjuangan Indonesia saat itu. Laksamana Muda Maeda mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Faktor keamanan sangat dianjurkan di sini karena memang itu yang dicari. Hak prerogatif kekuasaan wilayah militer Angkatan Laut, kebetulan Laksamana ini memang dari Angkatan Laut, yang tidak dapat diganggu gugat oleh Angkatan Darat. Wilayahnya masih di wilayah Jakarta Pusat. Teks proklamasi disusun oleh Pak Soekarno, dia menulis itu, kemudian didampingi oleh Muhammad Hatta dan buah pemikiran juga dari Ahmad Subarjo. Ini teks asli ya, tulisan tangan dari Pak Soekarno. Ini ada beberapa yang dicoret, bisa Anda lihat sendiri. Oke, lanjut. Atas usulan dari Soekarni, yang menandatangani teks proklamasi adalah ketua dan juga wakil ketua PPKI. Saat itu adalah Pak Soekarno dan Hatta. Maka yang menandatangani ya Pak Soekarno dan Pak Hatta ini. Naskah setelah ditulis oleh Pak Soekarno, naskah ini kemudian diberikan kepada Sayuti Mele untuk diketik. Setelah diketik ada 3 perubahan ya ini. Kata tempo diubah menjadi tempo, kemudian kata wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Cara penulisan tanggal Jakarta, 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Untuk penjelasan 05 ini menyebut tahun Jepang ya. Itu sama dengan tahun Masehi, yakni tahun 1945 maksudnya. Tuh. Naskah yang telah disetujui kemudian diketik oleh Pak Sayuti Mele, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Lah karena ditandatangani oleh kedua orang ini, maka proklamatornya ya Pak Soekarno dan Muhammad Hatta ini, ya, 2 orang ini ya. Naskah ini kemudian dikenal sebagai teks proklamasi yang otentik, maksudnya sah gitu, karena ditandatangani. Ini foto dari Pak Sayuti Mele yang mengetik teks proklamasi ini. Nah ini wujud teks yang sudah diketik, kemudian ditandatangani oleh 2 proklamator kita, Pak Karno dan Pak Hatta. Sering kita baca pada saat pelaksanaan upacara bendera ya. Pelaksanaan proklamasi semula akan diadakan di lapangan Ikada, tapi kemudian dibatalkan karena dijaga ketat oleh tentara Jepang saat itu. Pembacaan dialihkan ke rumah Pak Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Dilanjutkan pengibaran bendera merah putih oleh Sudarso Suhud, Sudarso Latif, dan Trimurti yang perempuan ini yang membawa bendera merah putih. Bendera pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri dari Pak Soekarno ini, ibu dari Ibu Megawati. Dan dilanjutkan dengan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini karangan dari W.R. Supratman. Ini foto-foto beliau, Ibu Fatmawati dan Bapak W.R. Supratman. Ini foto dokumentasi, kalau nggak salah ini satu-satunya ya, dokumentasi pembacaan teks proklamasi. Dilihat di situ Pak Soekarno membacakan teks proklamasi, sebelah kiri Sudarso Latif kalau nggak salah.
Kemudian maaf, itu kalau nggak Suhud ya. Kemudian yang di sebelah kiri Pak Soekarno itu Pak Hatta ya. Oke, next. Ini upacara pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi disaksikan oleh beberapa warga di situ. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.